Hey, buat kalian yang suka cerita horor, kisah misteri, dan kejadian-kejadian nyata yang kadang susah dipercaya. Selamat datang di Double Way, tempat di mana cerita-cerita paling disturbing dan bikin merinding akan kita kupas sampai ke tulang-tulangnya. Dan hari ini, saya mau ajak kalian kenalan sama sosok wanita yang paling mengerikan, yang pernah hidup di Australia. Ini bukan hantu, bukan legenda, tapi ini nyata. Namanya Catherine Knight. Dia bukan pembunuh biasa. Dia menguliti tubuh kekasihnya dengan rapi, menggantung kulitnya kayak daging di rumah jagal, dan bahkan mencoba menyajikan tubuh korban sebagai hidangan makan malam untuk anak-anaknya sendiri. Sebelum kita mulai, saya kasih peringatan dulu. Cerita ini mengandung unsur pembunuhan sadis, mutilasi, dan kanibalisme. Kalau kalian gampang ngeri atau lagi makan, mending skip dulu. Tapi kalau kalian siap, duduk yang tenang, matiin lampu, dan selamat datang di kisah nyata paling brutal dari negeri kanguru. Ini dia kisah Catherine Knight, sang pengulit manusia dari Australia. Catherine Knight lahir pada tahun 1955 di New South Wales, Australia. Hidupnya dari kecil udah dikelilingi oleh kekerasan. Ibunya Barbara dikenal keras dan sering cerita hal-hal cabul di depan anak-anak. Catherine ini juga sempat bilang kalau dia mengalami kekerasan seksual oleh beberapa anggota keluarganya, bahkan sejak usia sangat muda. Bukan cuma itu, ayah tirinya adalah pemabuk yang suka main tangan. Di sekolah, Catherine ini dikenal pemarah, gampang ngamuk dan sering berantem. Tapi dia juga punya dua sisi. Di luar temperamennya, dia dikenal sebagai orang yang sangat terobsesi akan darah dan daging. Setelah lulus sekolah, Catherine ini kerja di tempat yang paling sesuai buat orang yang suka darah. Ya, rumah jagal atau rumah potong hewan. Dan dia sangat suka banget kerja di sana. Dia cepat naik jabatan dan jadi salah satu penyembelih sapi yang paling handal. Bahkan dia dikasih satu set pisau daging pribadi yang selalu dia gantung di atas tempat tidurnya. Katanya sih biar gampang dijangkau kapanpun dia butuh. Nah, Catherine ini punya sejarah hubungan yang panjang. Dan semuanya berakhir tragis dan brutal. Dia pernah menikah dengan seorang pria bernama David Callan. Dan hubungan mereka penuh kekerasan. Catherine pernah mencekik David dengan kabel listrik. Hanya karena suaminya telat pulang. Setelah cerai, dia punya banyak pasangan. Dan semua cowok yang pernah deket sama Catherine ini ngalamin kekerasan fisik dan psikologis. Salah satu mantannya bahkan lari kabur dari jendela pada malam hari, cuma buat nyelamatin nyawanya. Tapi ada satu hubungan yang berakhir dengan cara paling mengerikan. Pada tahun 1995, Catherine kenalan dengan seorang namanya John Price, seorang pria baik hati duda dengan anak 3. John dikenal ramah, sabar, dan suka membantu orang. Awalnya mereka cocok, tapi lama-lama sisi gelap Catherine ini muncul. Catherine jadi posesif dan cemburuan parah, sering ribut, bahkan karena hal sepele. John pernah diancam, dilempar benda, bahkan ditusuk. Tapi karena udah terlanjur sayang dan kasihan sama kondisi mental Catherine, dia tetap bertahan. Sampai akhirnya John sadar hidupnya dalam bahaya dan mulai jaga jarak. Nah, pada tanggal 29 Februari tahun 2000, John Price ini pulang kerja seperti biasa. Dia sempat curhat ke temennya bahwa Catherine lagi gila hari itu. Tapi dia tetap pulang di rumah dan tidur seperti biasanya. Besok paginya, John gak muncul di tempat kerja. Rekan kerja dan bosnya ini langsung curiga karena John adalah orang yang sangat disiplin. Akhirnya mereka datang ke rumahnya. Dan apa yang dia temukan yaitu darah di pintu depan. Akhirnya dia memanggil polisi dan waktu mereka buka pintu, polisi masuk dan langsung muntah. John Price ditemukan telah tidak bernyawa dengan tubuh terpotong-potong, tapi yang paling mengguncang dunia forensik adalah kulit tubuh John dikuliti dengan rapi kayak proses flaying di rumah jagal. Kulit utuh John ini dari wajah sampai kaki digantung di kait daging di ruang tamu. Kepalanya ditemukan direbus dalam panci besar bersama potongan sayur, kentang, dan labu. Di meja makan, polisi nemuin 2 piring berisi daging lengkap dengan nama 2 anak John yang ditulis di atas kartu kecil. Ya, Catherine ini berencana menyajikan daging ayah kandung mereka kepada anak-anaknya.
Polisi juga nemuin catatan tulisan tangan Catherine yang penuh kebencian, fitnah, dan delusi. Dalam surat itu, dia menyalahkan John atas semua penderitaannya. Tapi yang paling gak masuk akal adalah karena dia kehilangan cinta, maka John harus dihancurkan secara total. Tubuhnya, harga dirinya, bahkan warisannya sebagai seorang ayah. Catherine ini ditangkap di tempat kejadian dalam kondisi tidur dan overdosis pil tidur. Tapi dia selamat. Selama persidangan, tim kuasa hukum mencoba menyatakan Catherine ini mengalami gangguan mental. Tapi setelah diperiksa, Catherine dinyatakan sadar sepenuhnya saat melakukan pembunuhan. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu itu salah, dan dia tetap ngelakuin itu. Hanya pada tahun 2001, Catherine Knight dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan, wanita pertama dalam sejarah Australia yang dapat vonis seberat ini. Hakim bahkan bilang, menjadikan Knight sebagai ancaman permanen terhadap masyarakat. Sampai hari ini, dia mendekam di penjara. Dan dia dilarang berinteraksi langsung dengan narapidana lain, karena siapa tahu dia masih bawa pisau. Nah, Catherine Knight adalah gambaran ekstrim dari bagaimana rasa sakit batin dan trauma bisa berubah jadi kekerasan brutal. Cintanya yang posesif berubah jadi obsesi, dan saat ditolak, dia tidak hanya membunuh, tapi menghancurkan tubuh korban seperti dia sedang memotong daging sapi. Dan yang lebih gila, dia mencoba menyajikannya sebagai makan malam. Nah, kisah ini cukup mengerikan dan sangat brutal ya. Jadi gimana guys menurut kalian? Kisah ini nyata atau hanya sebuah karangan? Buat kalian yang punya cerita horor atau pengalaman pribadi, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu itu jadi cerita kita berikutnya. Terima kasih sudah menyimak cerita hari ini bersama Double Y. Sampai jumpa di kisah berikutnya.